burung apakah yang dimaksud oleh Tuhan di dalam ayat 26 ini? Ternyata bukan burung pipit, ternyata juga bukan lovebird ya saudara. Yang dikasih makan, Tuhan bilang, lihat burung-burung di udara aku kasih makan. Burung apa? Lah kenapa kita yang jauh lebih tidak menjijikkan, kita yang jauh lebih berharga di mata Tuhan, gak mungkin gak Tuhan pelihara. Amin saudara. Lalu kita melihat alasan yang lain, kenapa sih saudara dan saya itu tidak boleh khawatir. Kita akan melihat di ayat yang ke-26 saudara ya. Kita lihat dulu di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, kalau dipikir-pikir ini burung apa ya kira-kira? Saya tuh membayangkan, dulu saya membayangkan tuh burung gereja. Mungkin ada di antara saudara membayangkan ini burung pipit kali ya. Yuk kita lihat referensi dari ayat-ayat yang lain. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Saudara, kita akan cross check. Burung apakah yang dimaksud oleh Tuhan di dalam ayat 26 ini? Injil Lukas pasal yang ke-12, kita akan melihat di ayat yang ke-24. Lukas 12 ayat yang ke-24. Perhatikanlah, nah ini sama tentang hal kekhawatiran. Saudara kan bisa lihat ayat-ayat Injil yang lain yang bicara tentang topik yang sama. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Wow, saudara, saya terkejut sekali ketemu ayat ini karena ternyata bukan burung gereja. Ternyata bukan burung pipit. Ternyata juga bukan lovebird ya saudara. Yang dikasih makan, Tuhan bilang, lihat burung-burung di udara aku kasih makan. Burung apa? Burung gagak. Kita lihat yuk saudara di dalam kitab Imamat. Anda akan temukan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11. Kalau kita membaca dari kitab Imamat pasal yang ke-11, saudara akan temukan lagi satu fakta yang luar biasa ya. Bahwa ternyata burung gagak ini, wow, Imamat pasal 11 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Imamat pasal 11 ayat 13 sampai dengan 15. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut. Elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Saudara, kaget ya? Ternyata burung gagak itu masuk golongan burung yang dinajiskan. Dianggap menjijikkan. Kita lihat lagi referensi ayat yang lain dalam Ayub pasal yang ke-39. Kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Dalam Ayub pasal 39 kita melihat ayat yang ke-3. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Jadi ternyata burung gagak beneran nih dikasih makan oleh Tuhan. Jadi intinya saudara, kalau burung gagak itu yang termasuk kategori binatang yang menjijikkan, lah kenapa kita yang jauh lebih tidak menjijikkan? Kita yang jauh lebih berharga di mata Tuhan, gak mungkin gak Tuhan pelihara. Amin saudara. Kalau burung gagak aja yang termasuk najis, itu dipelihara oleh Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya
yang luar biasa, kita berharga di mata Tuhan. Masakan Tuhan tidak akan tolong kita? Masakan Tuhan tidak akan memperhatikan saudara dan saya? Makanya ada firman Tuhan katakan, kalau anakku meminta roti, aku tidak mungkin kasih batu. Kalau anakku meminta ikan, aku tidak mungkin kasih ular. Kalau yang menjijikan aja Tuhan perhatikan, apalagi saudara dan saya, yang firman Tuhan katakan, dia rela menyerahkan nyawanya, karena dia begitu mencintai saudara dan saya. Jadi alasan kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir. Karena yang menjijikkan aja Tuhan care. Yang menjijikkan aja Tuhan ikut campur untuk memelihara. Yakinlah, saudara dan saya jauh lebih berharga daripada burung gagak. Saudara dan saya jauh lebih dikasihi oleh Tuhan daripada burung gagak.